Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wa ilahul akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mustafa war rasulul mujtaba, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak dan Ibu ingkang minulya, alhamdulillah kembali dapat berhadir di majlis yang mulia, Majlisul Ilmi. Bapak dan Ibu, kita memasuki pertemuan terakhir dalam Ramadan. Terakhir menjelang Ramadan. Kita urutan surat yang akan kita kaji Al-Qari'ah. Tapi mulai kemarin itu teman-teman tak tawari Qari'ah apa Tarhib Ramadan. Lebih memilih Tarhib Ramadan. Akhirnya potong kompas semua semester dengan niatan bagio bulan suci Ramadan, materinya diganti Tarhib Ramadan. Untuk surat Al-Qari'ah dan seterusnya kita simpan pasca Lebaran. Begitu Bapak dan Ibu, kita ikut apa tetap Al-Qari'ah? Ikut aja. Nah, Tarhib Ramadan menyambut bulan penuh berkah. Tapi kita simak dulu beberapa video berikut. Tahu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Jemaah
mayoritas yang ada di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita nggak sensitif lagi, nggak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan melihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Melihat Ka'bah pertama kali, luar biasa. Dan salting biasanya, dan bingung mau ngapain. Itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi tuh. Ustaz, kita kemana nih? Kan kita udah bilangin Pak, lupa. Kita bisa paham lah, karena pertama kali ngelihat Ka'bah untuk pertama kali. Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel, mau nginep gitu, iktikaf, gak mau pulang. Terus kerjanya apa? Ngeliatin Ka'bah aja, doa, zikir, salat sunnah. Itu hari pertama. Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel. Pak, pulang Pak, capek Pak, nanti masuk angin. Oh ya, pulang. Hari ketiga, hari keempat itu mulai berimbang tuh antara hotel dan masjid. Hari ketujuh tawafnya udah di Zamzam Tower, begitu ya. Udah lupa. Pak, ini 10 menit lagi mau masuk waktu dulu. Tenang dulu, keponakan set oleh-olehnya belum kebeli nih, dan begitu ya. Sibuk dari sana, sibuk dari kiri. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat ya, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya ada sholat. Padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, karena merasa sudah sering ketemu Ramadan biasa, seperti fenomena tahunan aja. Nah, ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu. Kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh, pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang, Allahu Akbar, manusia sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sampai mengatakan celaka seseorang, itu kan jarang banget, jarang. Beliau ditolimi doa beliau, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku, bisa jadi mereka nggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini, celaka seseorang. Hari ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Itu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi SAW. Udah kelewatan ya orang. Ramadan, bulan di mana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak tarawih, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembung-gembung syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih kelapi, Anda hebat pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia kata Nabi SAW. Kita tidak
manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir. Tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan? Ramadan tamu agung dari langit. Hidup ini pada hakikatnya adalah puasa yang panjang, puasa dari syahwat, puasa dari keinginan yang melandaikan, hingga kelak kita berbuka bukan dengan makanan, tetapi dengan perjumpaan bersama Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, seandainya para hamba mengetahui apa yang Allah siapkan di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap seluruh tahun adalah Ramadan. Karena Ramadan bukan sekadar pergantian waktu, ia adalah rahmat yang turun dari langit ke bumi, mencari hati-hati yang rindu untuk kembali. Telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Di bulan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan ibadah. Barang siapa terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia telah kehilangan harta yang paling mahal dalam hidupnya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak berbahagia saat jalan menuju surga dibentangkan? Bagaimana mungkin seorang pendosa tidak berharap saat pintu neraka dikunci? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal menyia-nyiakan waktu ketika musuh terbesarnya yaitu syaitan dibelenggu? Waktu apakah yang mampu menandingi waktu ini? Hari apakah yang dapat menyaingi hari-hari Ramadan? Telah datang Ramadan, penghulu seluruh bulan. Selamat datang wahai tamu agung dari langit, datang membawa ampunan, datang membawa keberkahan, datang membawa kesempatan pulang. Maka muliakanlah dia sebelum dia pergi dan meninggalkan kita bersama penyesalan yang tak pernah kembali. Tarhib Ramadan, menyambut bulan penuh berkah. Tarhib Ramadan adalah seruan dan persiapan spiritual secara fisik untuk menyambut bulan suci Ramadan. Adalah seruan dan persiapan spiritual serta fisik untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini adalah momen untuk menyegarkan iman, meningkatkan ibadah, dan memperkuat ikatan komunitas dalam kebersamaan yang penuh berkah. Makna dan keistimewaan Ramadan. Ramadan bulan ke-9, ke-7-nya Rajab, ke-8-nya sekarang Sya'ban, ke-9-nya Ramadan, ke-10-nya Syawal, ke-11 Dzulqa'dah, ke-12 Dzulhijjah. Bulan ke-9 dalam kalender Hijriah adalah waktu yang paling dinanti oleh umat Islam seluruh dunia. Betul nggak Bapak Ibu? Apa malah ayo muncul, kita mulai lumpeh-lumpeh maning. Bulan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, melainkan sebuah kesempatan emas
untuk pemurnian jiwa, peningkatan spiritual, dan mendekatkan diri kepada Allah. Di antara makna dan keistimewaan Ramadan, bulan suci yang dinanti, Ramadan adalah puncak spiritual tahunan, di mana setiap muslim berlomba-lomba mencari ridho Allah dan melipat gandakan amal kebaikan. Ini yang mestinya dilakukan oleh kita, yang mestinya menjadi jiwa, pemikiran, mentalitas kita, bahwa Ramadan adalah puncak spiritual tahunan, di mana setiap muslim berlomba-lomba mencari ridho Allah dan melipat gandakan amal kebaikan. Bulan penuh rahmat dan ampunan. Bulan ini adalah periode di mana rahmat Allah tercurah luas dan kesempatan ampunan terbuka lebar bagi setiap hamba yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya, ampunan tidak hanya di Ramadan, rahmat juga tidak hanya di Ramadan, tetapi di Ramadan lebih dari yang selainnya. Bulan penuh dengan bonus, bulan penuh dengan iming-iming. Allah langsung yang mengiming-imingi, meningkatkan kualitas diri. Bulan Ramadan itu maknanya bulan peningkatan kualitas diri. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk evaluasi sembari meningkatkan kualitas diri. Ramadan memberikan kesempatan tak ternilai untuk memperbaiki karakter, mengendalikan hawa nafsu, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Maka sangat rugi orang yang tak memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan kualitas diri. Surga pintunya dibuka lebar-lebar, sementara nerakanya ditutup rapat-rapat pintunya, setan-setan dibelenggu. Maka istimewa banget itu. Kalau tidak dimanfaatkan alangkah rugi. Maka di video tadi Nabi mengatakan celaka orang yang diberi kesempatan berjumpa Ramadan tetapi tak mampu menggapai ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Dia termasuk orang yang celaka, sudah difasilitasi sedemikian rupa tapi tak mau dan tak mampu memanfaatkan fasilitas yang luar biasa. Tarhib menyambut dengan semangat. Tarhib Ramadan adalah wujud antusiasme dan persiapan maksimal kita untuk menyambut bulan mulia ini dengan hati bersih dan jiwa yang lapang. Ramadan itu ibarat tamu agung, maka layak untuk disambut. Para sahabat salafus soleh itu sudah siap-siap 6 bulan sebelum Ramadan memohon ampunan kepada Allah, memohon bisa diberi keberkahan hidup, memohon agar bisa dipertemukan di bulan Ramadan, dan berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan li. Ya Allah, sampaikan selamatkan aku sampai Ramadan, dan sampaikan Ramadan selamat sampai kepadaku, dan berilah aku
kekuatan untuk bisa beramal soleh, dan kau terimalah amal soleh itu selama Ramadan. Apa itu tarhib Ramadan? Istilah tarhib berasal dari bahasa Arab. Tarhib dari kata rohaba, rohibu, tarhib pakai ha. Rohaba yurohibu tarhiban, menyambut, mengajak, mendorong. Pakai hak, nanti ada pakai rin, tarhib. Kalau ini pakai hak, tarhib, sama seperti marhaban. Rohaba itu dari akar kata yang sama, marhaban. Kalau tarhib pakai rin, kemudian disambung dengan an, rohiba an, artinya benci, tidak suka. Seperti hadis man as'an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang benci dengan nikah maka bukan umatku. Itu kalau tarhib pakai rin kemudian disambung dengan kata sambung an. Beda sebaliknya malah, kalau tarhib yang pakai rin tadi itu disambung dengan fi atau bi, itu artinya malah suka 180 derajat dengan yang an tadi. Maka di sini hati-hati, tarhib itu pakai ha, bukan ha juga. Kadang logat kita salah, sampai baca Al-Ikhlas juga salah. Qul huwallahu ahad, kan berarti sudah berubah makna. Pakai ha sih, harusnya qul huwallahu ahad. Wong Jawa, wong Tegal. Hanya harus hati-hati, nggak bisa alasan saya tahu wong Tegal, wong Jawa pakai hal nggak apa-apa, nggak bisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ini tarhib. Dalam konteks Ramadan, tarhib adalah sebuah gerakan kolektif. Kenapa dikatakan kolektif? Karena puasa itu bukan hanya ibadah individu, tapi kolektif, komunal. Banyak amalan-amalan yang dilakukan berjamaah, sampai berjamaah, ngaji ya mesti berjamaah ya. Kalau ngaji PTG maju satu-satu. Kalau taklim berjamaah, banyak kegiatan buka bersama, jamaah, ada kata bersamanya. Jadi puasa itu bukan hanya ibadah individual, tapi di sana ada kegiatan sosial, ada empati, berbagi kepada sesama, untuk menyambut dan mempersiapkan diri menghadapi bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Tarhib Ramadan itu mengajak kepada kebaikan. Tarhib yang artinya menyambut, mengajak, selamat datang. Tarhib itu berarti menyambut bulan Ramadan dengan niatan-niatan, dengan planning, dengan perencanaan. Jadi masuk bulan Ramadan itu idealnya sudah punya rencana.
bukan asal mengalir, bukan tahu bulat goreng dadakan. Tarhib Ramadan adalah ajakan kepada seluruh umat Islam untuk menyadari keutamaan bulan ini dan memanfaatkan setiap detiknya untuk beribadah dan beramal soleh. Jadi tarhib Ramadan itu diantaranya mengajak kepada masyarakat yang pertama agar sadar keutamaan bulan Ramadan, agar tahu, faham keutamaan bulan Ramadan. Nanti setelah memahami keutamaan bulan Ramadan, memahami keutamaan puasa. Bulan Ramadan ada keutamaannya, bulan puasanya juga ada keutamaan. Kalau memahami itu, maka akan dengan senang hati, termotivasi, terpanggil untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan setiap detiknya untuk beribadah dan beramal soleh. Ini adalah seruan untuk meninggalkan kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mendorong sesama muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu tadi yang dikatakan bukan ibadah individu, kolegial, komunal, mendorong sesama muslim. Tidak hanya penting aku puasa dengan baik, liyane embuk, oh enggak. Kita harus menciptakan suasana lingkungan kita bagaimana agar orang-orang bisa berpuasa dengan baik. Bukan sekedar menahan diri. Tarhib menegaskan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus semata. Ini juga harus difahamkan kepada setiap kita bahwa tarhib menegaskan bahwa Ramadan bukan sekedar tentang menahan lapar dan haus semata, tapi ia adalah bulan untuk memperdalam ibadah-ibadah inti seperti sholat fardu sudah barang tentulah itu wajib. Sholat sunnah khususnya tarawih itu qiyamul lail di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan qiyamul lail itu dinamakan tarawih. Dan istimewanya qiyamul lail di bulan Ramadan atau tarawih, afdolnya justru dilakukan nyambung dengan isya. Setelah ba'diyah isya kemudian sholat tarawih. Karena itu yang dilakukan Nabi ketika pertama kali sholat tarawih di masjid yang diikuti oleh para sahabat. Itu nyambung dengan sholat isya. Sampai hari besoknya ada yang tidak datang, mungkin nggak datang ke masjid. Jadi Nabi sholatnya nambah, sholat maning, pada datang. Tapi nabinya tidak. Datangnya ketika subuh. Tapi Nabi ceramah dulu dijelaskan agar kalian tidak menganggap itu sebagai kewajiban. Sunnah. Tapi ingat, sunnahnya tarawih. Sunnahnya tarawih sejajar dengan puasa siang harinya. Sejajar apa? Hadisnya. Kan hadisnya ada dua. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa berpuasa, puasa berarti kan siang hari, bulan Ramadan imanan
wahtisaban, diampuni dosa yang telah lalu. Wajib puasanya. Nah, sholat tarawehnya man qoma Ramadan malam kan berarti man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama kan hadisnya persis. Bedanya satunya sholat, satunya qoma. Satunya soma, satunya qoma. Satunya puasa, satunya sholat. Walaupun hukumnya beda, ini fardu, ini sunnah, tapi hadisnya dan pahalanya sama. Itu kan keistimewaan. Berat mana puasa dengan taraweh? Berat puasalah dari pagi sampai maghrib, subuh sampai maghrib. Kalau taraweh sebentar, tidak begitu berat, tapi banyak yang meninggalkan. Padahal diberi iming-iming pahala yang sama. Bukan wajib sih memang. Kalau tidak taraweh tidak berdosa, tapi kan tidak mendapat ampunan tadi nanti. Kan berarti pahalanya diampuni dosa-dosa. Siapa yang sholat, orang sholat berarti tidak dapat ampunan. Rugi. Ibadah-ibadah inti seperti sholat, khususnya tarawih, zikir, tilawah Al-Quran, dan memperbanyak sedekah. Ini adalah kesempatan untuk introspeksi, refleksi, dan memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, juga dengan sesama manusia. Kalau yang ibadah individual memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau yang kolegial memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan hadir di majlis taklim, hadir di masjid, sholat taraweh di masjid, berarti ketemu dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan handai tolan. Kalau sering ketemu kan akhirnya nyambung silaturahmi. Sudah Allah siapkan sedemikian rupa Ramadan. Tetapnya males taraweh juga. Taraweh pilih-pilih. Lurusin cepet. Akhir Ramadannya sepi. Ramadan sepi. Keagungan bulan Ramadan. Sekarang kita bicara keutamaan, keagungan bulan Ramadan, agar kita menyadari kenapa kok di bulan Ramadan disuruh puasa, ibadah yang berat. Karena bulan yang agung, maka ibadah di dalamnya pun pahalanya agung. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Diberkahi artinya banyak kebaikan. Umurnya berkah, berarti umurnya banyak digunakan untuk kebaikan. Hartanya berkah, berarti hartanya banyak memunculkan kebaikan. Keluarganya berkah, berarti keluarganya baik-baik, banyak kebaikannya. Ramadan adalah bulan yang diberkahi, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahala. Ini bedanya dengan di luar Ramadan, 60 kali lipat. Allah telah menganugerahkan keutamaan yang luar biasa pada bulan ini, menjadikannya kesempatan emas bagi hambanya untuk meraih ampunan dan keberkahan. Keberkahan berarti kebaikan yang banyak. Apa saja keunggulan bulan Ramadan? Bulan ampunan dosa.
Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala ridho dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni. Hadis Bukhari Muslim. Ini adalah janji agung bagi setiap muslim yang menunaikan puasa dengan ikhlas. Yang kedua, pintu surga terbuka lebar. Semua pintu surga, semua pintu neraka pun tertutup rapat. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan betapa mudahnya bagi kita untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Bulan yang istimewa kayak begini, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setannya dibelenggu, masih ibadah juga. Sekelas apa hatimu? Kemudian bulan Ramadan, bulan yang mustajab, syahrul du'a. Kalau yang tadi syahrul maghfirah, bulan ampunan. Syahrul jannah, bulan surga. Syahrul du'a, bulan untuk berdoa. Bulan Ramadan adalah waktu di mana doa-doa lebih mudah dikabulkan. Umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak doa, memohon ampunan dan segala hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil hadis bahwa Ramadan adalah bulan doa, syahrul doa. Hadis Nabi, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang tidak tertolak doanya. 3 orang ini yang doanya kalau berdoa mustajab. Yang pertama al-imam al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kita semuanya pemimpin. Pak Prabowo presiden, kalau adil maka doanya mustajab. Kalau nggak adil ya doanya tidak mustajab. Kemudian yang kedua as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka, berarti dari sahur sampai buka. Di sini shaim saja, puasa tidak disebut puasa apa. Berarti bisa sunnah, bisa Ramadan. Kalau sunnah termasuk, apalagi yang Ramadan. Nanti yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Hati-hati kalau ada orang menzolimi orang lain. Kalau orang lain itu berdoa, doanya bisa mustajab. Kezoliman yang jelas kezolimannya bukan unsur baper. Kalau orang zolimi orang apa kayak kesinggung merasa dizolimi, lain masalah. Jadi kezoliman yang jelas kezolimannya. Terus apa? Kalau itu tadi dalil dari hadis bahwa doa orang yang berpuasa mustajab. Dalil dari Quran itu rangkaian ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu kan mulai dari Al-Baqarah 183, kemudian 184, kemudian 185 itu tentang puasa Ramadan.
186 bukan puasa Ramadan, tapi 187-nya kembali puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu yang sampai akhir. 84-nya 184-nya ayyamam dan seterusnya. 185-nya syahrul Ramadan alladzi unzila Quran. 186-nya justru tentang pengabulan doa, pernyataan bahwa Allah dekat dengan hambanya. Karena dekat dengan hambanya, Allah akan selalu mengabulkan doa hambanya. Tapi 187-nya kembali tentang puasa, lalakum lailatas siyam dan seterusnya. Itu berarti ada sesuatu yang tersirat dari urutan ayat tentang puasa di sela-sela nih tentang ijabah doa, dikabulkannya doa. Yang tersirat dari urutan semacam itu Allah perintahkan di sela-sela puasa Ramadan itu perbanyak doa. Ada perintah di situ. Itu menjadi dalil bahwa bulan Ramadan bagi yang berpuasa maka akan mengabulkan doa. Kemudian pembebasan dari neraka, syahru itqun minan nar, bulan pembebasan dari neraka. Setiap malam bulan Ramadan banyak hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Sebenarnya sudah ada penghuni neraka belum? Surga juga belum ada penghuninya. Nabi Adam juga masih di alam barzakh kan, belum nyampe ke surga, nunggu nanti. Kalau sudah hari kebangkitan, belum hari kebangkitan pun juga tidak langsung masuk surga, masih ada etape-etape itu. Kecuali yang masuk surga tanpa hisab. Jadi surga pun masih kosong. Tapi setiap Ramadan Allah akan berkata kepada surga, "Hei surga, berhiaslah." Suruh menghiasi diri. Buat apa? Menyambut orang-orang muttaqin, orang takwa. Orang takwa kan uiddat lil muttaqin. Surga disediakan bagi orang yang takwa. Orang yang takwa, ketakwaan bisa diraih dari puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Jadi Allah sudah memerintahkan, walaupun yang puasa masih di dunia, yang puasa masih di alam barzakh, surga sudah suruh berhias. Sebaliknya neraka pun Allah kan sudah ngerti, karena Allah yang menentukan siapa yang akan menghuni neraka. Alhamdulillah, kalau dihitung di amal-amal sebelumnya neraka, tapi tahu-tahu di Ramadan dapat hidayah, taubat, berpuasa dengan baik, Allah bebaskan, nggak jadi masuk neraka. Orang-orang yang meninggal masih membawa dosa, yang dosa itu sulit untuk diampuni, tapi dengan puasa Ramadan yang bersangkutan dan puasanya betul-betul iman wahtisaban, udah bisa dibatalkan. Allah menjadikannya bebas dari api. Ini adalah motivasi besar bagi kita untuk mengisi Ramadan dengan amal ibadah terbaik. Nah sekarang kalau tadi keagungan keutamaan bulan Ramadan, sekarang keutamaan puasa. Puasa itu ibadah yang utama, punya banyak keutamaan.
bulan Ramadan bukan sekedar ibadah ritual, melainkan sebuah madrasah spiritual yang mendidik, madrasah sekolah, training, penatarannya nggak pere-pere. Dengan untuk penataran berapa lama? Sehari pagi sampai sore. Penataran dan Jakarta selama sepekan, seneng oh ya. Penataran Jakarta seminggu, bangga kelas Jeno. Ini penataran sebulan, bukan sepekan. Penataran selama sebulan, ora pere-pere. Sebulan itu bukan waktu yang singkat untuk sebuah kaderisasi, untuk sebuah training. Jadi ya luar biasa. Masa dikader selama sebulan baru Ramadan bekasnya hilang langsung kespleng. Madrasah spiritual yang mendidik jiwa untuk menjadi lebih baik, bukan hanya jiwa, fisik juga. Ibadah puasa itu bisa melatih fisik kita menjadi lebih baik. Bahkan dokter sudah merekomendasikan bahwa jangan takut lapar karena puasa. Kan sudah sahur. Jangan takut, apalagi bagi mereka yang lemaknya banyak, yang obesitas, itu malah kesempatan untuk menghancurkan lemak. Badan kita itu sudah dikonsep, ditata sedemikian rupa. Ketika lapar dan sudah tidak ada energi yang dihasilkan dari makanan minuman yang kita makan, kita minum, sudah nggak ada, habis, itu otomatis sel-selnya itu akan makani lemak, akan makan lemak. Brogoti itu jadi bahan makanan, jadi sumber energi. Jadi kalau yang banyak lemak sering berpuasa. Kalau pengen lemaknya entong, nggak usah pakai sedot lemak lah, puasa itu otomatis kerja langsung. Diet potong puasa. kompas, tidak jalan tikus. Diet puasa Sampai dijadikan puasa, sampai dijadikan salah satu solusi diet. Bapak dan Ibu, saya pernah lihat video pemain bola Inggris, orang Afrika sih muslim, kan main bola di Inggris, sahur. Di video itu dia sahur, pemain bola terkenal, saya lupa namanya. Sahurnya nopo bapak? Sahurnya nopo? Susu segelas sama telur satu. Itu tok sahurnya. Saya dalam hati orang ngeli. Kan kita kan ngersor kudu warung sampai kenceng. Apalagi itu pemain bola ya. Apalagi dia pemain bola dan selama Ramadan kan tidak libur di Inggris bola. Jalan terus. Osil apa Terus. Osil ya. Tetap puasa. Namanya Osil. Ozil. Mesut Ozil ya. Iya. Berarti bukan Afrika dong, tuh ini Turki ya. Ozil berarti Turki. Jerman, aslinya Turki, keturunan Turki. Sudah jadi warga negara Jerman. Jadi marbot. Hebat teman. Sugi bangun masjid dewek, di marbot di dewek. Masya Allah. Saya mikir orang ngeli. Nah sekarang saya bisa mengiyakan, oh iya ternyata iya. Saya
Saya sendiri kan sekarang nggak makan nasi kalau pagi itu. Sarapannya hanya telur 2 biji. Itu proteinnya itu nanti setelahnya bisa buncis, wortel. Nanti karbohidratnya protein. Alhamdulillah ya karena gulanya udah tinggi. Akhirnya solusinya itu. Alhamdulillah sekarang saya sekarang kontrol bulanan tidak di rumah sakit rujukan lagi, sudah dikembalikan ke vaskes pertama karena dianggap sudah stabil gulanya. 2 bulan diperiksa hal terus, akhirnya dikembali. Belat maning manjat maning orang. Makannya dijaga. Nah itu sejak mulai makan nggak sarapan nasi, makan nasi paling sekali itu pun sedikit. Siang. Siang ya malam ya tergantung pengen ngeli. Sekali nemen ya siang makan nasi. Tapi sedikit porsi hanya sedikit. Telur ya apa itu? Jadi puasa Ramadan itu mendidik jiwa, bukan hanya jiwa tapi juga fisik untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi fisiknya lebih baik. Kayak saya dengan puasa gula jadi stabil, kan fisik lebih baik jadinya. Ia memiliki banyak keutamaan yang melampaui dimensi fisik. Puasa itu banyak keutamaan. Jangan puasa niatnya eben lemak entong. Puasa tetap niat karena Allah. Sholat tarawih karena eben dapat ampunan, tetap agar mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah ridho ya pasti diampuni. Kalau Allah ridho ya pasti dimasukkan surga. Pembersihan jiwa dan kedekatan ilahi. Puasa Ramadan itu proses pembersihan jiwa dan pendekatan kepada Allah. Puasa secara fundamental membersihkan jiwa. Secara mendasar puasa itu membersihkan jiwa dari kotoran dosa dan hawa nafsu dunia. Dengan menahan diri dari hal-hal yang mubah sekalipun, seorang muslim belajar mengendalikan diri, menundukkan syahwat dan mengarahkan seluruh perhatiannya kepada Allah. Proses ini menghasilkan kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta. Ini hikmah puasa, manfaat puasa. Yang lain melatih kesabaran, menahan lapar, haus dan emosi, mengajarkan kesabaran dan ketahanan mental. Menjadi orang yang sumbu panjang, yang hayyin, kan ada 4 karakter manusia yang akan dijauhi oleh api neraka. Api neraka tak sanggup menyentuhnya. Hayyin itu sumbu panjang, bukan sumbu pendek. Sumbu pendek cepat meletus. Kalau sumbu panjang kan meletusnya sulit. Tidak mudah meledak, tidak mudah emosi. Ini barang wis keterlaluan tapi emosi wis dawa. Itu orang yang hayyin, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Wong Jawa ini landung usus. Landung ususnya. Lain orang yang lemah lembut, tidak kasar, tidak belangsatan.
yang qorib, orang yang mudah bergaul, orang pilih-pilih lah ke korokai lah mula orang level. Level Masya Allah. Meningkatkan pengendalian diri, puasa melatih disiplin dan kemampuan untuk mengontrol keinginan dan hawa nafsu. Menumbuhkan empati sosial, merasakan lapar dan haus, membantu kita memahami penderitaan kaum fakir miskin, sehingga menumbuhkan rasa empati dan keinginan untuk berbagi. Termasuk amal soleh utama puasa, termasuk amal soleh utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa termasuk amal soleh yang menjadikan pelakunya tergolong-golong siddiqin, orang-orang yang benar, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana diriwayatkan dan ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ibadah puasa di sisi Allah. Jadi sebelumnya keagungan bulan Ramadan, sekarang keutamaan puasa Ramadan. Itu harus dipahami oleh orang yang akan melakukan puasa. Kenali musuhmu. Kalau kita ingin mengalahkan musuh, kenali musuh. Kalau kita ingin menaklukkan puasa, maksudnya menaklukkan bukan mengalahkan kayak itu. Kita ingin lulus puasa, kita ingin lulus Ramadan, kenali puasa apa, Ramadan apa. Saya ketika baru divonis penyakit udah saya langsung itu tadi prinsip itu saya pakai, kenali musuhmu. Saya langsung ke Rita di sana, toko buku, nyari buku-buku tentang penyakit. Ya, tetap baca. Kenal dengan musuhnya. Dengan kenal musuhnya, maka mudah mengendalikan musuh karena sudah kenal. sempat oyak, sempat oleng. Ya, divonis kayak gitu, duh makanya gini enom anak kecil-kecil. Ya, udah meninggal priben. Ustaz kayak gue. orang siap. Manusiawi Kan lama-lama muncul juga urusannya Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah. Saya malah jadi ingat saya sendiri. Bapak saya meninggal usia 37, anak cilik-cilik. Paling gede baru usia TK, paling cilik 40 hari. Nomor 5 40 hari, nomor papatnya saya setahun setengah. Nomor 3 ini Mbak Yu saya. Ya berapa Mbak Yu saya? 3 tahun, terus tahun setengahan sih selisihnya. 3 tahun berarti nomor 2-nya 4,5. Nomor ya 6 tahun, nomor pertamanya baru 6 tahun, cilik-cilik 5. berarti ibunya luar biasa. Nyatanya alhamdulillah nggak ada yang terlantar. Semuanya yang wadon-wadon PNS semua tuh. Sing lanang swasta kabeh kok. Wis PNS, bojone lanangnya PNS semua. Masya Allah. Kalau saya sama Kang Mas saya bojone swasta dua-duanya. Jadi lanang wadon swasta kabeh. Tapi ya alhamdulillah kan, walaupun swasta tidak kalah dengan PNS.
Nah, pegawai luar negeri malah saya. Hebat. Itu saya mikirnya ke sana, wong dulu be apa masalah, apalagi sekarang saya anak wis gede-gede. Kembali ke laptop. Persiapan menyambut Ramadan, fisik dan spiritual. Menyambut Ramadan membutuhkan persiapan yang matang, baik secara fisik maupun spiritual. Jangan setengah matang, apalagi sama sekali tanpa persiapan, ujuk-ujuk puasa. Agar kita dapat menjalankan ibadah dengan optimal dan meraih keberkahan maksimal. Apa persiapannya? Niat yang tulus dan kuat. Pertama, niat bangun pada diri kita. Jauh sebelum Ramadan datang, sudah punya niatan yang tulus dan kuat. Perbaharui niat untuk beribadah semata-mata karena Allah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Niat yang benar adalah fondasi utama penerimaan amal. Niat yang benar, niat yang tulus maksudnya benar karena Allah. Puasa saya karena Allah. Karena hadisnya man soma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi saya puasa karena saya iman, saya percaya kepada Allah. Maka saya melaksanakan puasa bukan karena orang kepenak karo tetangga, orang kepenak karo atasan, orang kepenak karo mertua, orang kepenak karo mantu. Karena Allah. Kalau puasanya hanya karena umumnya pada puasa, Ramadan ya bulan puasa, akhirnya oleng, tidak tulus niatnya. Yang tulus itu kalau karena Allah. Kalau tidak tulus berarti tidak akan kuat. Kalau tidak kuat mudah tergoda. Akhirnya godaan lapar sedikit sudah manja. Ada artis laki-laki kuat badannya, tapi dia nggak puasa. Alasannya nopo? Aku nggak makan nggak minum kuat. Orang udut kuwi kuat. Kan puasa bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu kan berarti boleh fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang tidak mampu maka fidyah. Aku orang mampu, bener orang mampu puasa. Lah aku tak alasan otot kawat balung pes. Kuat tadi secara medis dokter saja justru direkomendasikan puasa itu akan membersihkan. Sumu tasih, berpuasalah kalian akan sehat. Jadi Bapak dan Ibu, niat yang tulus dan kuat. Kalau sudah punya niat mau puasa karena Allah, pasti akan dipelajari, akan mencari ilmu. Baiklah, apalagi sekarang ada HP gampangnya nemen. Ketahuilah keutamaan Ramadan, ketahuilah keutamaan puasa.
Terus bukti niat yang tulus dan kuat akan punya target. Saya puasakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, saya baca ora bisa lancar. Terus ayem, sudah punya target, saya harus belajar membaca. Kalau nggak di Ramadan orang tuntas, dilanjut nanti. Di sini alhamdulillah nih Pak Edi nih, mudah-mudahan berkahnya banyak. Santri lansia TPK-nya sudah 60, ibunya 40, bapak-bapaknya 2. Menolong siapa yang belum bisa membaca agar bisa membaca, sehingga menghadap Allah pede. Aku muslim, Quran sebagai kitab suci pedoman hidup, baca ke orang bisa. Pola makan sehat, atur pola makan sahur dan berbuka dengan gizi seimbang, hindari makanan berlebihan dan manis. Ini kesalahan masyarakat kita nih loh. Kalau buka puasa identik dengan yang manis-manis, ternyata ditanyakan ke dokter itu salah. Justru langsung gulanya sudah dari pagi stabil bagus, begitu langsung ditembak dengan yang manis-manis, ditambah gorengan maning tuh, waduh bis langsung melonjak kolesterol gula truk. Nah itu makanya puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan haus itu tadi, tapi pengendalian hawa nafsu. Saya Bapak Ibu sekarang itu, saya baru kemarin kondangan di siapa ya? Pak Suripto. Kita wani mangan macam-macam Pak. Wani tembe wani mangan. Biasanya anak makan anak. Kemarin ada mertua besan datang, ada kiriman macam-macam, kirim roti saya nggak makan, tepung sih segala macam tepung dan olahan tepung itu hindari, segala macam olahan gula hindari, olahan ketan beras ketan hindari, terus makannya apa? Jadi makanan pirang-pirang aku lah kasih. Tapi sedikit Bapak Ibu, saya ngomong sama istri, makan itu kan terasa enak mana di lidah, di tenggorokan, nah selama setelah lewat tenggorokan bedanya oh ya Pak, berarti saya tak makan tapi ya mubadir ya, kan hanya ingin merasakan rasanya, kan ingin merasakan rasa enaknya saja. Dan Bapak Ibu, ini tadi sumu tasihu, berpuasa kalian akan sehat. Itu sebelumnya ada kalimat lagi. Kalimat lainnya itu jawaban Nabi kepada dokter yang hadiah dari Raja Muqawqis, Raja Mesir, Nasrani, karena ngirim surat ke berbagai tempat raja-raja diajak masuk Islam. Yang dikirim ke Muqawqis Raja Mesir itu belum mau masuk Islam, tapi tetap menghormati Nabi. Kan ada suka mau masuk Islam malah dipotong telinganya, putus, suruh balik mah. Ada juga yang langsung dibunuh. Kalau yang Muqawqis ini enggak, dia tetap menerima putusan. Nah, sebagai tanda
penghargaan, berkawan, persahabatan, dikasih hadiah. Yang pertama Maria, ya wanita Mesir yang akhirnya dinikahi oleh. Yang kedua dokter ini. Yang ketiga kuda. Ini yang besar-besar 3. Cilik-cilik yang pirang-pirang mestinya. Yang mau tak ceritakan yang dokter ini. Dokter itu sampai praktek di Madinah, yang namanya dokter ya terima pasien yang ngobati. Kasih teka periksa Pak. sehat. Akhirnya dia merasa apakah aku bukan asli orang sini, aku orang Mesir. Jadi orang pada senang mari ngaku. Ini datang ke Nabi mengadu kayak gitu. Nah, itu yang dikatakan Nabi bahwa kami itu bukan juakin Anda, tapi kami nahnu qaumun la naqulu hatta najur wa idza akalna lam nashba. Kami ini sekelompok manusia kaum yang tidak makan sampai kekenyangan, dan kalau makan yang tidak makan kecuali kalau lapar, dan kalau makan tidak sampai kekenyangan. Itu rupanya yang menjadikan sahabat dan Nabi dan para sahabat sehat, sehingga nggak butuh periksa dokter. Sakit paling minum madu, minum habas sauda, kayak kita lah pusing tuku bodrek nang warung or samari dokter selesai mari. Jadi nggak periksa bukan karena nggak suka, karena memang kami alhamdulillah sehat-sehat. Memang iya, sekarang pun mengatakan begitu. Jadi pola makan jangan sampai kebalik. Dan puasa beli terus dendam, makan semua dimakan. Ya, puasa itu bukan sekedar menahan diri minum, tapi juga mengatur hawa nafsu. Hawa nafsunya juga puasa. Artinya apa? Menyambut Ramadan itu dengan mengatur pola makan yang sehat. Kayak tadi Mesut Ozil itu, petok ya. Jadi nggak ada acara makan besar ketika sahur. Kalau kita kan orang biasa makan bengi. Si bergizi, ben semangat makan, kan itu puasa dari keinginan yang seperti itu. Tetap secukupnya, tetap sederhana. Nggak boleh makan daging, boleh siapa yang larang. Cuman tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai kelebihan. Walau sebutir korma, walau seteguk air. Nabi sahur hanya sebutir korma, seteguk air. Nabi kan sejen. Biasa alasan sungkan niru, akhirnya Nabi kan sejen. Sing arani padas apa ente ora pada karo Nabi. Tapi kan Nabi menyuruh kita mencontoh, meniru. Perbanyak tilawah Al-Quran. Berarti nanti niru Nabi sahurnya korma besiji karo minum segelas. Jadi tidak sesuai porsi ukuran kita lah. Kalau yang sebutir korma itu bagi orang yang tidak mau sahur. Aku mau sahur, kuat. Ada sahur itu ada kebaikan, ada keberkahan. Makanan sahur, jadi tetap sahur walau sebutir korma, walau seteguk air.
Tetap namanya kamu. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini juga punya perencanaan. Bagaimana dengan tilawah? Kalau sudah lancar punya target, paling tidak one day one juz, sehingga 1 bulan hatam. Ramadan itu syahrul Quran. Kemudian sholat malam dan sedekah. Intensifkan sholat sunnah, khususnya sholat taraweh, khususnya sholat taraweh. Puasanya juga jangan bolong, tarawehnya juga jangan bolong. Jangan meremehkan sunnah ini ya. Ini Ramadan, usahakan. Kalau nggak bisa ke masjid, ketinggalan karena ada kegiatan apa misalnya, ya di rumah. Jangan lupa untuk memperbanyak sedekah, karena pahala sedekah di bulan Ramadan dilipat ganda. Bukan hanya sedekah, semua amal soleh dilipat ganda. Persiapan sosial lingkungan Ramadan. Ramadan juga merupakan bulan untuk memperkuat tali silaturahim dan kepedulian sosial. Persiapan sosial dan lingkungan akan menciptakan suasana Ramadan yang lebih harmonis dan penuh berkah. Pererat silaturahim, manfaatkan Ramadan untuk mengundang keluarga, kerabat dan tetangga untuk berbuka puasa bersama. Saling berbagi hidangan takjil juga dapat mempererat hubungan sosial. Buka bersamanya di rumah, jangan di rumah makan. Di rumah saudara. Ya, di rumah saudara. Kalau mau misalnya mau ngundang gitu loh, mau bikin bukber, jangan di rumah makan. Kalau di rumah makan maghribnya itu. Dokter juga mengatakan, Bapak Ibu, ajaran Islam itu bagus. Buka puasa itu cukup takjil, minum korma apapun, makan berapa iris pisang. Itu kebiasaan kita. Kalau saya berani orang ngelirik orang apa musuh, anak kolak musuh. Apa? Cukup sudah. Nanti kira-kira setengah jam baru makan besar. Jangan perut kosong langsung dijejeli. Nah, kesempatan setengah jamnya itu bisa untuk sholat maghrib berjamaah, zikir, ba'diyah maghrib. Usah kukup-kukup kadran puasa, ba'diyah ditinggal. Merasa halal, merasa sah, merasa aman meninggalkan zikir karena alasan mau buka puasa. Kira-kira setengah jam. Itu saran dokter kayak saran dokter kayak begitu. Jadi jangan langsung makan besar. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, kalau makan buburnya di rumah makan kan sulit kayak gitu. Langsung makan besar akan. Musolane pe ngerana ya cilik. Akhirnya maghrib malah. Jadi persiapannya itu persiapan sosial, persiapan pribadi tadi. Target yang akan dicapai, jadwalnya bukber di mana, hari pertama, hari kedua bukber di mana. Acara kalau bukbernya di masjid nggak apa-apa.
Di masjid yang satu Iya. cukup karya sampai 4.000 piring kalau Ramadan. Gimana nyiapnane ya? Danane anak buah. Miliaran. Safari Ramadan. Sudah perjalanan cukup panjang bisa mencapai itu. Yang lain sulit meniru ya. Ikuti kegiatan keagamaan, hadiri pengajian, ceramah Ramadan, ikut serta tarhib Ramadan diselenggarakan oleh komunitas. Ini adalah cara untuk merasakan semangat Ramadan bersama. Ciptakan suasana Ramadan. Ini khususnya untuk anak-anak. Kalau di rumah kita ada anak-anak, hias rumah atau lingkungan sekitar dengan nuansa Ramadan. Ajak keluarga untuk lebih sering beribadah bersama, membaca Al-Quran, berdiskusi tentang keutamaan bulan suci. Tips menjaga semangat dan konsistensi berpuasa. Menjaga semangat dan konsistensi ibadah sepanjang bulan Ramadan adalah tantangan. Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda tetap termotivasi dan istiqomah. Niat yang ikhlas tadi yang pertama kita bicarakan. Niat ikhlas dan pemahaman hikmah keagungan Ramadan, keagungan puasa, hikmah-hikmahnya, keuntungan-keuntungannya, dan seterusnya, pahami dengan baik. Artinya sampai kita paham betul bahwa puasa bukan sekedar menahan diri makan minum, tapi menahan diri dari segala-gala. Manfaatkan waktu, hindari pembatal puasa. Kalau pembatal puasa jelas makan minum, hubungan suami istri siang hari. Yang lebih penting lagi, hindari pembatal pahala Puasa. puasanya nggak batal karena nggak disuruh nyemuk, tapi orang lipat Hibah ya. sia-sia. Kamin sohimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Jaga lisan dari ghibah dan pandangan dari hal yang tak perlu. Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga. Selain menahan lapar dan haus, usahakan untuk menjauhi segala hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Sebaliknya, perbanyak makan amalan sunnah, perbanyak amalan sunnah seperti sholat duha, membaca Al-Kahfi hari Jumat, berzikir dan lain sebagainya, dan amalan-amalan sunnah yang lain lah, ataupun amal soleh duniawi. Manfaatkan waktu luang dengan ibadah. Gunakan waktu luang terutama setelah sahur dan sebelum berbuka untuk membaca Al-Quran, berzikir, mendengarkan ceramah agama. Jadikan setiap waktu Ramadan itu bernilai ibadah. Sahurlah kalian, tasaharu fa inna fis sahuri barokah.
Sahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada berkah. Berkah tadi kebaikan. Banyak Sahur mendatangkan kebaikan. Sahur yang bagaimana? Sahur yang bersahur orang turun. Sahur itu bukan, sahur itu nama waktu, bukan nama makan. sahur. Waktu sahar, waktu sebelum subuh itu sahur sampai jadi istilah untuk makan minum. Tapi tujuan utama bukan makan minum, walaupun itu disunahkan, ada keberkahan. Tapi tujuan yang lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana biar kita bisa menata waktu untuk bisa sholat subuh awal waktu. Setelah sholat subuh awal waktu, setelah sholat zikir yang lain, apalagi nanti ada zikir pagi dan seterusnya. Itu yang harus lebih diperhatikan, bukan bersahur turu maning, niate ora tulus, niate ora kuat, puasanya bukan imanan sabar. Sahur tapi sing fardu subuhe ditinggal sampai tangi kawanan, itu nggak benar. Istirahat yang cukup, tetap seimbang, perhatikan istirahat agar tidak oleng, agar tidak sakit. Apalagi sekarang ini kita musim hujan ya, cuaca ekstrim. Enak para pati ngeli, pati haus. Ramadan waktu untuk bersatu dan berbagi. Ramadan adalah lebih dari sekedar ibadah personal. Ia adalah panggung agung untuk memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan semangat berbagi. Kebersamaan dalam menjalankan puasa, berbuka bersama, dan saling menolong menunjukkan bulan ini terasa begitu istimewa. Biasanya jarang keluarga makan bareng. Puasa bisa makan Parah. penutup. Sambut Ramadan dengan hati yang bersih dan semangat baru. Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, melainkan sebuah perjalanan spiritual untuk merefleksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Ini adalah karunia terbesar bagi kita untuk kembali suci dan meraih derajat ketakwaan. Kesempatan emas. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mengubah kebiasaan buruk, memperbanyak amal soleh, meraih ampunan serta ridho Allah. Jangan sia-siakan setiap detiknya. Bersyukur dan bersemangat. Mari kita sambut Ramadan dengan rasa syukur yang mendalam atas kesempatan yang diberikan, dengan semangat ibadah yang membara dan kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Kedamaian dan transformasi. Semoga Ramadan tahun ini membawa kedamaian hakiki ke dalam diri kita, memberikan keberkahan dalam setiap langkah, dan transformasi spiritual, kelanjutan proses spiritual yang istiqomah, kontinu, berkelanjutan, yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik selama menunaikan ibadah puasa. Allah
bisawab.